Insyaallah ta'ala hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang nikmat kubur. Tentang nikmat kubur. Bisa panjenengan buka pada halaman yang berikutnya nih, halaman 81. Baik, untuk menyikat waktu kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan syarah usul iman, dan kita masih berada di pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Dan beberapa kali telah kita sampaikan bahwa iman kepada hari akhir itu dimulai dari kematian. Maka kenapa tentang kematian tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6? Jawabannya, masalah kematian tercakup dalam iman kepada hari akhir. Dan turunan dari iman kepada kematian adalah kita mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur, sebagaimana yang sebenarnya kita akan bahas. Kita akan membahas tentang nikmat kubur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang azab kubur. Ringkasnya, bahwa dalam setiap fase kehidupan manusia, ketika di situ ada penyebutan azab, berarti ada kebalikannya, yaitu ada nikmat. Sebaliknya, ketika di situ ada penyebutan nikmat, berarti ada kebalikannya, di sana ada azab. Dan manusia, kaum muslimin, percaya adanya nikmat di akhirat dan azab di akhirat.
Kaum muslimin meyakini adanya nikmat di akhirat dan azab di akhirat. Dan itu dengan sepakat kaum muslimin dari semua firqah. Namun berkaitan dengan nikmat di alam kubur dan azab di alam kubur, kaum muslimin berbeda pendapat. Saya sebut kaum muslimin karena perbedaan di sini terjadi antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, meskipun mereka masih sebagai umat Muhammad SAW. Ada sebagian yang mereka menolak ada kubur, sebagaimana ada sebagian yang tidak mau percaya dengan nikmat kubur, tapi dia percaya dengan nikmat akhirat dan azab akhirat. Dia percaya surga dan neraka. Ada surga percaya, ada neraka dia percaya. Ada nikmat akhirat dan azab akhirat dia percaya. Tapi untuk nikmat kubur dan azab kubur dia tidak percaya. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena alasan logika. Bagaimana mungkin manusia di alam kubur, di kuburannya yang dia sudah remuk, hancur, jadi tanah, bisa merasakan nikmat atau merasakan azab? Maka jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana kamu percaya ada nikmat di akhirat dan azab di akhirat, padahal manusia sebelumnya sudah mati, maka seharusnya mudah bagi kamu untuk percaya adanya nikmat kubur dan azab kubur. Sedangkan yang kita lihat di alam nyata, tapi itu kuburannya tidak bergetar, biasa-biasa saja, tidak ada teriakan apapun. Yang kamu lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Dan berbeda antara kuburan dengan alam kubur. Baik, sekarang kita akan baca di halaman 81. Silakan dibuka di halaman 81 di surat Fussilat ayat 30. Bismillah. Adapun nikmat kubur, maka itu diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang benar. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Fussilat 30. Baik. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah dengan ikrar iman itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Yang jadi pertanyaan, orang yang berikrar iman dan istiqamah di atas iman, malaikat turun kepada mereka. Malaikat turun kepada mereka ini kapan waktunya? Kapan waktunya malaikat ini turun? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, malaikat ini turun ketika menjelang kematian. Malaikat ini turun kepada orang itu menjelang kematiannya, sambil menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
malaikat ini turun ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Sehingga malaikat ini datang menyambut kehadiran si mayit ketika si mayit baru saja dibangkitkan dari alam kubur. Untuk yang pertama adalah pendapatnya Mujahid bin Jabal, pendapat As-Suddi dan Zaid bin Aslam, salah satu gurunya Imam Malik. Untuk yang pertama bahwasanya malaikat itu turun menjelang kematiannya adalah pendapat Mujahid bin Jabal, pendapat Zaid bin Aslam dan pendapat As-Suddi. Sementara pendapat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa itu merupakan riwayat Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Jarir riwayat dari Ibnu Abbas. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ja'far bin Sulaiman, beliau mendengar Thabit membaca firman Allah di surat Hamim As-Sajdah. Thabit membaca surat As-Sajdah hatta balagha, sehingga ketika sampai pada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika sampai pada ayat ini waqafa, beliau berdiam. Ketika sampai pada ayat ini beliau diam. Faqala, lalu Thabit mengatakan, balaghana anna al-'abda al-mu'mina hina yab'athuhu Allahu min qabrihi yatalaqahu al-malakani ladani kana ma'ahu fid dunya. Kami mendapatkan berita bahwa seorang hamba yang mukmin ketika Allah bangkitkan dia dari alam kubur, yatalaqahu al-malakan, maka dia dijemput oleh dua malaikat. Dia didatangi oleh dua malaikat kana ma'ahu fid dunya, yang dulu membersamainya ketika di dunia. Fayaqulani, lalu malaikat ini mengatakan, la takhaf wa la tahzan, enggak usah sedih, enggak usah takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira dengan adanya surga yang kau dijanjikan untuk mendapatkannya. Fa yu'minullahu khawfahu wa yukirru 'ainahu fama 'azimatun yakhsha an-nasu yawmal qiyamati illa hiya lil mu'min qurratu 'ainin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepadanya sehingga dia tidak ketakutan dan dia dijadikan tenang, sehingga ada peristiwa yang menakutkan apapun bagi mukmin itu justru menenangkan baginya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan baginya. Baik, berdasarkan riwayat ini berarti tatanazzalu alaihimul malaikah itu terjadi ketika kapan? Saat orang itu dibangkitkan di alam kubur. Meskipun kita juga mengakui adanya pendapat bahwa malaikat ini turun menjelang kematiannya, yang kadang itu bisa dilihat oleh calon mayit, sehingga matanya, pandangannya jadi pandangan apa? Pandangan nanar. Diajak komunikasi sudah tidak bisa, yang diistilahkan oleh An-Nawawi dengan halul mu'ayanah, kondisi di mana dia bisa melihat peristiwa yang hebat, yang hebat, yang aneh-aneh, yang tidak umumnya bisa dilihat oleh manusia dalam keadaan normal. Orang yang punya koma, dia seperti sudah koma tinggal lagi titik, karena dia sudah tidak bisa diajak untuk komunikasi.
Baik. Kemudian Allah berfirman, Allah Ta'ala juga berfirman, walaula idza balaghatul hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin farji'una in kuntum sadiqin wa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa raihanun wa jannatun na'im. Yang artinya, maka kalau begitu mengapa kalian tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kalian ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat, maka mengapa jika kalian memang tidak dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikannya nyawa itu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Al-Waqiah 83-89 dan seterusnya hingga akhir surat. baik. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Siapa yang lebih kuasa? Dan lihatlah bagaimana proses orang itu ketika meninggal dunia. Kalau ada orang yang tidak terima dengan wafatnya seseorang, kembalikan nyawanya. Kalau kamu bisa nggak manusia ini? Tidak. Sebab yang punya nyawa itu siapa? Allah. Sehingga yang mengendalikan nyawa manusia adalah Allah. Maka hamba tidak bisa mengatur nyawa hamba yang lain. Bahkan dia tidak bisa mengatur nyawanya sendiri. Falaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa kalian tidak mencegah? Idza balaghatil hulqum, ketika nyawa sudah sampai di hulqum, sudah berada di ujung tenggorokan. Al-hulqum, tinggal sebentar lagi keluar nyawa. Sehingga nyawa itu keluar dari mana, Pak? Dari tenggorokan. Kemudian nah, saat nyawa itu keluar, diikuti oleh pandangan mata. Berarti dia keluar ke arah atas. Allahu a'lam, mungkin lewat kepalanya, ubun-ubunnya, atau lewat mulutnya. Ketika Rasulullah SAW melihat salah satu sahabat yang meninggal dunia, posisi sahabat ini mendelik. Dia matanya melotot, lalu oleh Rasulullah SAW dipejamkan. Dan beliau mengatakan, inna ruha idza kharaja tabi'ul basar. Roh itu ketika keluar diikuti oleh mata. Matanya mendelik berarti arahnya ke arah atas. Lalu dipejamkan oleh Rasulullah SAW. Makanya bagi orang yang melihat orang yang sudah mati, jangan takut, tidak gigit ya. Begitu matanya terbelalak, segera ditutup. Karena kalau tidak, nanti kalau kaku susah. Rahab juga seperti itu, kadang mangap, terbuka lebar, sehingga suasananya jadi nggak bagus. Maka dirapatkan. Kalau sudah kaku susah, akhirnya perlu dikasih tali. Sehingga kenapa jenazah ada tali di rahangnya? Karena rahangnya buka, sementara susah dirapatkan, sudah terlanjur kaku. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu bisa melihat. Tanzurun, bisa melihat. Yang dimaksud melihat di sini adalah Allahu a'lam, mungkin maksudnya melihat orang yang sudah mati. Sekarang juga kita lihat di surat Al-Waqiah. Ayat 84. Wa antum
antum hina idin tanzurun wa antum hudurun tanzuruna ilaihi an tumassiku ruhahu fi jasadi lan tastati'u dzalika. Dan kalian melihat orang yang mau mati. Kalian hadir ketika menyaksikan orang yang dalam keadaan sekarat. Dan kalian lihat, dan dia tersengal-sengal nafasnya, sementara lagi nyawanya mau keluar. Kalian lihat, tahan itu nyawa, jangan sampai keluar. Tidak bisa. Kalian tidak bisa menahan. Ini salah satu penjelasan yang disampaikan oleh ulama di tafsir. Walihada qala hauna kata Al-Hamid bin Katsir, karena itu di sini Allah berfirman, wa antum hina idin tadurun ay al-muqtadir wa ma yukabiduhu min sakaratil maut. Kalian ketika itu melihat, maksudnya adalah melihat orang yang sudah sekarat dan dia menjalani kondisi yang berat disebabkan karena sakaratul maut. Kalian bisa apa? Diam saja? Tidak bisa apa-apa. Sebab yang memiliki nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, meskipun kalian ada di sampingnya. Walakin la tubsirun, namun kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madini tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika kalian memang tidak dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikan nyawa itu jika kalian adalah orang-orang yang benar? Kalau kalian bukan termasuk orang yang dikendalikan, ditakdirkan oleh Allah, kenapa kalian tidak bisa mengembalikan nyawa orang itu? Kemudian di bagian akhir Allah berfirman, "Fa'amma in kana minal muqarrabin farauqun wa raihan wa jannatun na'im." Adapun orang yang didekatkan, yang dimaksud orang yang didekatkan adalah orang yang diberi hidayah untuk beribadah. Allah sebut minal muqarrabin, yang didekatkan. Karena hamba itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan hidayah kepadanya. Farauqu wa raihan wa jannatun na'im. Maka rauqu wa raihan, dia mendapatkan ketentraman, dan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentang rauqun wa raihan. Rauqun wa raihan, Ibnu Abbas menjelaskan rauqun wa raihan maknanya adalah mustarahah. Dia diistirahatkan. Mustarahah, diistirahatkan. Qala Mujahid mengatakan ar-rauh maknanya adalah al-istirahah. Nah, kemudian dalam tafsir yang dibuat oleh para ulama Indonesia diterjemahkan dengan rauhun, memperoleh ketentraman. Sehingga dia diistirahatkan, maksudnya memperoleh ketentraman. Baik. Dan ini salah satu di antara dalil akan adanya nikmat di alam kubur, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah, dia akan mendapatkan ketentraman. Dan itu maksudnya adalah kenikmatan di alam kubur. Karena dilanjutannya wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Sudah mulai ngantuk? Mulai tekan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang mukmin apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya, wa yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah
Qal fayatihi min raiha wa tibiha wa yassahu lahu fi qabrihi maka tasawih. Satu penyeru dari langit menyerukan, Allah berfirman, hambaku ini berkata benar, maka hempaskanlah permadani untuknya dari surga. Berilah dia pakaian dari surga dan dibukakanlah untuknya suatu pintu menuju surga. Maka beliau akan menghembus kepadanya hembusan dan aroma wanginya dan dilapangkan untuknya di dalam kuburnya sejauh pandangan matanya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam sebuah hadis yang panjang. Baik. Hadis sahih dari Ahmad, Abi Dawud, dan hadisnya cukup panjang karena Nabi SAW bercerita tentang perjalanan roh dari mulai dicabut kemudian dikembalikan lagi, lalu setelah itu roh ditanya oleh malaikat dan ada yang berhasil menjawab dikasih balasan yang indah dan ada yang tidak bisa menjawab dipukuli oleh malaikat. Pertama saya mendengarkan hadis ini, saya menganggap ini hadis yang istimewa. Lalu saya sampaikan di kultum subuh di Masjid As-Salam Minumatan. Saat saya sampaikan, alhamdulillah makmumnya tidak ngantuk. Jadi kalau kultum subuh Ramadan kawanannya ngantuk. Alhamdulillah. Selesai itu ada yang jawil, besok disampaikan lagi. Suruh pulang membaca hadis itu. Hadisnya panjang. Jadi saya cuma baca hadis itu. Disuruh pulang. Banyak sebagian jamaah yang baru pertama kali mendengar hadis. Dan itu menceritakan tentang keajaiban kejadian-kejadian luar biasa. Alhamdulillah teman-teman yang sudah ngaji lebih dulu mendengar hadis ini. Dan saat pertama kali mendengar seperti ada kejadian yang luar biasa. Dan dulu ada salah satu ulama yang mendengarkan hadis ini, ya bukan ulama, pokoknya orang masa silam di zaman salaf. Lalu dia pingsan, kemudian diantarkan ke rumah, diangkat, dibawa, diantarkan ke rumah. Setelah sekian hari orang ini mati, sehingga dia sedih, nangis ketika mendengarkan hadis ini sampai pingsan. Dibawa pulang, sakit, mati. Maka iman seseorang itu bisa mempengaruhi perasaannya. Dan orang kalau sudah sampai pada puncak ketakutan yang luar biasa kepada akhirat, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyebabkan kematian. Dan ini termasuk husnul khatimah, insyaallah. Sebagaimana kita ya, kita kalau mendengar bapak divonis masuk penjara 10 tahun ketepang, perasaan gimana? Gak karuan. Dan ada sebagian orang yang ketakutan ketika dikejar-kejar dalam dunia hukum seperti ini sampai mati. Ketakutan itu sampai mati. Ada gitu. Misalnya ada orang yang diperkarakan ya, dia diperkarakan dalam urusan A, urusan B diperkarakan. Nah perkara itu sudah jadi BAP, lalu masuk ke persidangan, tinggal nunggu antrian. Sudah, dan sudah dia berusaha untuk main sogok, singgol kanan, singgol kiri, gak berhasil. Itu tertekan orang seperti ini bisa sampai mati karena tertekan. Padahal ini baru hukuman di dunia yang tidak bisa dibandingkan dengan hukuman di alam kubur. Kita tidak bicara akhirat, di alam kubur sebelum terjadi kiamat. Sebab keimanan seseorang itu rendah, sehingga kadang mendapatkan cerita tentang alam kubur, mungkin dia tidak bersedih, tidak menangis, hal yang biasa. Tapi giliran urusan perdata dan kriminal, pidana, mungkin dia perasaannya sedih dan baik. Al-Bara' bin Azib menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang mukmin, apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir di alam kuburnya, dan orang mukmin ini berhasil menjawab dengan benar,
Wa yunadi munadin minas sama, maka terdengarlah panggilan dari langit, terdengarlah panggilan dari atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an sadaqa abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan untuknya jalan menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian kepadanya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia mendapatkan wanginya surga, dia mendapatkan aroma surga, dan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Bagaimana itu Pak yang terjadi sejauh mata memandang? Ini alam kubur, bukan kuburan. Nah, banyak masyarakat awam yang mungkin hadis seperti ini baru pertama kali mendengar, sehingga dia merasa, Masya Allah, ini hadis yang lemah, baru pertama kali mendengar. Karena yang banyak tersebar di masyarakat, sebagian besar riwayat-riwayat yang tersebar di masyarakat tentang masalah yang gaib itu riwayat khurafat, sebagian besar. Dan salah satu di antara penyebabnya adalah beredarnya kitab Durratun Nasihin. Itu isinya Masya Allah. Dulu saya sudah pernah membacanya dan selesai. Itu Masya Allah sini ya, wajahnya. Dan memang senang kalau dibaca Pak, karena fadilahnya luar biasa, aneh-aneh. Fadilahnya aneh. Akhirnya itu yang tersebar di masyarakat melalui para tokoh yang kadang mereka menyampaikan hadis-hadis yang baik atau palsu tanpa disaring. Dan sebenarnya ada hal yang sama menariknya yang berasal dari hadis yang sahih, seperti hadis Al-Bara bin Azib. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan baca buah dari iman kepada hari akhir, hasil dari iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir memiliki banyak buah yang agung. Di antaranya yang pertama, memiliki keinginan kuat dan sangat antusias untuk melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala di hari tersebut. Yang kedua, takut untuk melakukan perbuatan maksiat dan ridho dengannya karena takut terhadap hukuman di hari tersebut. Yang ketiga, menjadi hiburan bagi orang mukmin dari perkara dunia yang terluput darinya dengan kenikmatan dan pahala di akhirat yang diharapkan. Baik, tiga ini manfaat besar ketika orang beriman kepada hari akhir. Semakin semangat untuk beramal. Yang kedua, takut maksiat. Yang ketiga, kalaupun dia tidak memiliki fasilitas dunia, dia bisa lebih mudah bersabar karena dia yakin hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab, tidak ada amal. Dan seperti inilah pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat Nabi-Nya alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Nabi-Nya diberi motivasi oleh Allah Ta'ala tentang masalah akhirat, sampai ketika mereka sudah kuat imannya, baru diberi penjelasan tentang halal dan haram. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, mungkin barangkali baru pertama kali didengar ya, bagi sebagian jemaah. Aisyah mengatakan, Inna awwala ma nuzila minal Qur'an al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Mufassalat. Awal-awal yang diturunkan surat Al-Mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hatta idza taba an-nasu ila al-Islam, sampai ketika banyak masyarakat yang mau menerima Islam, dakhala al-halal wal haram, barulah pembahasan masalah halal haram diturunkan oleh Allah, sehingga dikuatkan dulu fondasinya dalam masalah akidah dan iman kepada hari akhir. Wallahu a'lam. Selanjutnya, orang-orang kafir mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian dengan beranggapan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Namun anggapan ini adalah batil dan kebajikan diberikan oleh syariat, indra dan akal. Adapun dari syariat, Allah Ta'ala berfirman, Zaman ladina kafaru allan
Qul bala wa rabbi latunabba'unna bima 'amiltum. Dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Muhammad, tidak demikian demi Tuhanku. Kalian pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Ghafur ayat 7. Baik, orang kafir mengingkari hari kebangkitan setelah mati, alasannya apa? Alasannya orang kafir apa? Apa alasan orang kafir mengingkari adanya kebangkitan? Jadi kita dan orang kafir sepakat bahwa setiap manusia pasti mati. Coba tanya orang kafir ya. Kamu kafir nggak? Kafir. Kamu nanti mati nggak? Mati. Berarti kita sepakat. Kalau nanti kita akan mati. Apakah kamu percaya setelah mati kita akan dibangkitkan? Oh, itu mereka nggak percaya. Nggak benar itu. Orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi SAW seperti itu. Alasannya apa? Karena nggak masuk akal. Alasannya pakai alasan logika. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit lagi? Padahal jasadnya sudah hilang semua. Ada jadi tanah, ada yang jadi abu, semuanya hilang. Sehingga mereka merasa tidak mungkin. Padahal kita punya kaidah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan anggapan ini jelas salah dari banyak sisi. Yang pertama dari syariat. Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir menyangka kalau dia tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakan wahai Muhammad, sungguh demi Allah kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian nanti akan diceritakan kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan. Akan disampaikan kepada kalian amal-amalan yang sudah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan bahwa orang kafir tidak percaya kalau nanti kita akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Nah, Syekh Zaini menyampaikan beberapa dalil ya. Mulai dari dalil indrawi, itu terbukti di depan matamu, ada nggak kejadian kayak gini? Ada. Yang kedua adalah dalil, kalau dalil indrawi sudah. Yang kedua adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadis yang nanti akan beliau sampaikan, atau dalil akal ya. Sebelumnya beliau membahas dalil akal dulu. Baik, sekarang kita akan baca dalil indrawi. Kitab-kitab suci samawi semuanya telah sepakat atas hal itu. Adapun dalil-dalil indra, Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang penghidupan kembali orang-orang yang sudah mati di dunia ini. Dan dalam surat Al-Baqarah terdapat 5 contoh tentang hal itu. Yaitu yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, ketika kaum Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka Allah Ta'ala mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali. Tentang hal itu Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Bani Israel, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambar kalian sedang kalian menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Al-Baqarah 55-56. Baik, ini cerita yang pertama, bukti bahwasanya Allah pernah mematikan seorang hamba. Lalu Allah hidupkan lagi, dan itu dilihat oleh banyak orang. Dan oleh Musa, dia juga turun melihat. Jadinya apa? Ada Bani Israel
yang diminta oleh Allah untuk datang ke tempat tertentu bersama Musa. Namun Musa datang duluan, sementara umatnya belakang. Maka ketika Musa sudah tiba di Bukit Tur, datang duluan, Allah bertanya kepada Musa, "Wa ma'jalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa kau buru-buru sehingga meninggalkan kaummu wahai Musa? Lalu Nabi Musa mengatakan, "Qala haula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Ya Allah, mereka berada di belakangku, mereka akan menyusul. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera untuk menghadapmu ya Allah agar kau ridha kepadaku. Nah, ternyata orang-orang Bani Israil ini minta kepada Musa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahum sa'iqah, langsung disambar petir, mati semua. Setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu suasananya gimana? Sudah mati dibangkitkan. Ketika kaum Musa berkata kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Maka Allah mematikan mereka dan menghidupkan kembali. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada Bani Israil. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Wa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kalian disambar petir sementara kalian tidak merasakan. Wa antum tanzurun, sementara kalian melihatnya. Jadi ada kejadian saat orang itu disambar petir mati dilihat oleh temannya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah mengutus kalian, membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Baik, dan ini salah satu di antara dalil bahwa ada kejadian di dunia ini, di bumi ini, Allah mematikan seseorang lalu Allah hidupkan kembali. Baik, nah kemudian nanti sesi ini akan membahas cukup banyak berkaitan dengan pembuktian bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah mampu untuk menghisab para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan atas kajian pada hari ini. Seperti biasa kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada teman sekalian yang mau bertanya langsung. Mungkin yang pertama Ustaz, yang penjelasan tentang malaikat turun, ada dua poin tadi ya. Nah yang kedua ini ketika dibangkitkan dari di alam kubur, apakah ketika berada di alam barzakh atau dibangkitkan pada hari kiamat itu? Dibangkitkan dari alam kubur, artinya di alam barzakh, bukan ketika di alam kubur. Mungkin lebih tepatnya dibangkitkan dari alam kubur, sehingga saat dia masuk pada hari kiamat, dia dibangkitkan di alam kubur, didatangi oleh malaikat yang dulu membersamainya ketika di dunia. Lalu malaikat ini memberikan kabar gembira dan pembela. Coba bayangkan Pak, mungkin layar akan bisa lebih mengumpul. Orang rata-rata kalau diajak ke pengadilan biasanya gimana Pak? Berat ya? Karena kadang peluang salah kecil bisa jadi besar, kadang nggak salah bisa ketemu salah. Nah saat dia diajak ke persidangan, dia butuh apa? Pengacara, pembela. Dia butuh pengacara dan butuh pembela. Nah sekarang bayangkan, ini adalah pengadilan Allah. Lalu hamba yang baik akan mendapatkan balasan surga, dan yang tak benar akan mendapatkan azab di neraka.
Siapa yang bisa jadi pembela dan pengacara? Bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, atau siapa? Allah tegaskan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Masing-masing punya urusan. Orang lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, dari anak dan istrinya, karena masing-masing punya urusan. Oleh karena itu dalam posisi ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dua malaikat untuk menjamin orang ini aman, maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Begitu datang ke pengadilan ditawari orang, saya bela bapak, saya pengacara, kita akan jadi lebih tenang karena ada yang siap untuk membela. Wallahu a'lam. Mari kita teruskan untuk pertanyaan lewat kertas. Kita dahulukan yang sesuai tema pada pagi ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gunung yang hancur gunung tersebut sudah melihat Allah ataukah belum bisa? Suatu kali bisa melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kejadian Musa meminta agar melihat Allah, maka Allah perintahkan kepada Musa untuk melihat kemana? Ke gunung. Qala innaka lan tarani walakin indur. Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah. Walakin indur ilal jabal, ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini tetap bertahan pada tempatnya, fasawfa tarani, engkau nanti bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'ala hutan, gunung itu meledak. Bagaimana Allah menampakkan wajahnya ke gunung? Wallahu a'lam. Itu saja teknis. Apakah gunung ketika itu melihat? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia melihat. Karena lafaz ayatnya falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Rabb yang menampakkan dirinya kepada gunung, ja'ala dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung itu meledak dan Musa pingsan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Ketika ayahnya meninggal, rahimahullah, posisi saya mentalkin beliau di telinga kiri karena telinga kanan tidak bisa karena terdapat peralatan medis. Bagaimana memutuskan mentalkin di telinga kiri? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai teknis mentalkin, intinya adalah ngajak orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan masalah aturannya di telinga kanan atau di telinga kiri atau di dekat hidung atau di mana, ini tidak ada aturan baku. Sehingga apa hukumnya talqin dengan telinga sebelah kiri? Sah-sah saja. Dan yang penting adalah hasil. Andaikan orangnya itu buta sehingga diajak bicara tidak bisa, maka talqin bisa jadi nggak ngaruh. Maka pakai tulisan, ditaruh di depan mukanya, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah sehingga lagi kau mati. Misalnya Naruto itu kan tidak bisa ditalqin ya, di dunia aja tidak bisa waktu masih sehat, apalagi dalam kondisi seperti itu. Maka pakai tulisan, ucapkan la ilaha illallah. Mungkin dia sambil melek sebentar terus mengucapkan. Dan saat keluar suara dari dia bisa jadi kurang normal. Orang kalau baru saja proses penyembuhan dari stroke, dia bicaranya gimana? Hilang sak huruf, kurang sak sendok. Sehingga dia ketika bicara agak cegal, pelo, kurang jelas. Padahal sebelumnya fasih lancar.
Itulah pengaruh ketika logika manusia hilang. Baik, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, waktu ditalqin tidak ada keharusan harus di telinga kanan atau telinga kiri, tidak, bebas. Allah. Berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ayah, ibu, dan kakak saya sudah meninggal. Doa apa untuk mereka agar mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur? Kalimatnya bisa dengan bahasa apapun. Anda bisa doakan untuk mereka, orang tua dan saudara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan saudaraku. Berikan rahmat kepada mereka. Pakai bahasa Indonesia silahkan. Kata Allah Maha memahami semua bahasa makhluk, sehingga silahkan pakai bahasa apapun. Dan kalau mau bahasa Arab, boleh-boleh saja. Nanti Anda bisa gunakan doa dengan kalimat umum. Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, ampunilah dosa-dosa mereka. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain yang isinya doa untuk kebaikan bagi orang yang sudah meninggal mendahului kita. Seperti doa ketika sholat jenazah yang panjang, yang bersemangat, itu bagus sekali. Dan dulu ketika Nabi SAW mau sholat jenazah, baca doa itu. Sahabat yang di belakangnya batin, andaikan mayit itu adalah saya, andaikan mayit ini adalah, betapa bahagianya diriku. Sebab ketika dia mati didoakan oleh Rasulullah SAW. Padahal orangnya masih hidup. Berangan-angan, andaikan mayit ini adalah saya akan sangat bahagia. Wallahu a'lam. Karena itu silakan Anda doakan dengan menggunakan bahasa apapun dan tidak disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Nah, berikutnya, apa hukumnya menyimpan emas di antam, di mana kita membayar biaya setiap bulannya? Apakah sama konsepnya dengan menyimpan uang juga? saya kurang begitu paham tentang prosedur menyimpan emas di antam. Tapi kalau hanya sebatas nyimpan dan emas itu tidak dijual ke orang lain, sehingga saat Anda nagih menerimanya dalam bentuk emas, insya Allah tidak masalah. Cuma kalau itu dijual ke orang lain dulu, setelah dibayar, baru kemudian berhasil dengan investor, dari yang bermasalah. Allah. Karena itu kalau sebatas menyimpan saja boleh ya, apalagi dimasukkan ke SDB, Safe Deposit Box. Ketika dimasukkan ke kotak deposit, maka bagian ini nanti bisa digunakan untuk ada biaya administrasi, cash nanti diambil di rentang waktu tertentu. Nah, biaya administrasi itu kewajiban bagi pemilik emas untuk membayarnya. Tapi jadinya lebih mahal. Dan belum tentu biaya administrasi yang dibayarkan itu sebanding dengan nilai margin ketika emas itu dia jual. Maka mungkin dia bisa simpan di rumah, dan ketika harga emas naik bisa dia lepaskan. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz izin bertanya, jika ada seseorang yang mendatangi kajian-kajian tidak memperhatikan siapa yang menyampaikan dengan berpegang pada kaidah ambil baiknya dan buang buruknya, apakah dibenarkan? Dari mana dia tahu ini yang baiknya itu? Logika ya. Kalau dia adalah orang yang sudah bisa menyaring informasi, sehingga kelasnya adalah talibul ilmi, ya sudah serius dan mungkin sudah punya banyak bekal. Duduk dimanapun, apapun yang dia dengar, dia sudah punya standar. Kalau kalimatnya kayak gini, justru dia bisa ngeritik, salah, keliru dan sebagainya. Nah, untuk orang seperti ini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis
Bedakan antara riwayat dan adat. Riwayat itu mengumpulkan hadis. Kalau kamu mengumpulkan hadis, faqamish, maka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Wa idza addaita fafattish. Tapi kalau kamu menyampaikan hadis, batasi yang benar-benar saja. Sehingga misalnya si A dalam perjalanannya dia mau cari ilmu, lalu dia ikuti banyak majelis. Ustaz fulan fokus di sini, Ustaz fulan fokus di sini, Ustaz ini fokus di sini. Selesai dikumpulkan semuanya, jadilah dia pengajar. Nah, saat dia jadi pengajar dipilihkan dari sekian ilmu yang dulu pernah saya pelajari, saya pilihkan yang ini, yang ini. Ibarat ketika orang melakukan sebuah perjalanan, lalu dia menjadi pengepul sampah dan seterusnya, dia masukkan semuanya, itu sampai rumah dipilih dan yang mau dikasihkan untuk pabrik yang bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Baik. Sementara yang kedua, bagi orang yang masih awam, yang belum memiliki banyak bekal untuk bisa mengetahui batasannya, maka metode seperti ini ya bisa berbahaya. Sehingga dari mana dia bisa memahami ambil baiknya, buang buruknya, standar dia atau dia nggak tahu. Sehingga yang berlaku tadi, fa'idha rawaita faqamnish wa idza addaita fafattish. Kalau kamu mendengarkan hadis, silakan dengarin sebanyak-banyaknya, dan kalau menyampaikan ke orang lain, pilihkan yang terbaik. Ini hanya berlaku bagi ahli hadis atau orang-orang yang sudah punya apa? Standar ilmu. Tapi kalau belum punya, kaidah ini tidak perlu. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz tentang waris. Ada perkawinan antara duda dan janda, masing-masing membawa anak. Yang duda membawa 2 anak laki-laki dan perempuan, yang janda membawa 2 anak juga laki-laki semua. Kemudian sang suami meninggal dan keduanya tidak mempunyai keturunan ketika menikah. Bagaimana pembagian warisnya? Setiap orang yang meninggal dan dia punya harta, kepemilikannya dihargai, sehingga warisan suami adalah harta milik suami, warisan istri adalah harta milik istri. Gitu? Bagian ini harus dipisahkan dulu. Caranya gimana Pak? Nah, yang ngerti siapa di sini? Istrinya tahu, baik, istrinya cerita, rumah ini milik siapa, kendaraan ini milik siapa, tanah ini milik siapa. Dipilah dulu. Maka harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kalau suami yang meninggal, yang berhak dapat warisan dari suami adalah 1 istrinya senilai 1/8, sisanya 7/8 dikasihkan ke 2 anaknya laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Sehingga 7/8 dibagi 3 jadinya 7/24 per paket ya. Nah, untuk yang anak laki-laki mendapatkan 14/24, anak perempuan dapat 7/24, istrinya dapat 1/8, kasih kalikan 3/3/24, samakan banyak punya. Sudah? Ya wes, tinggal diselesaikan. Baik, nah kalau kemudian yang istrinya meninggal dan suaminya masih hidup, maka nanti suami dapat 1/4 karena istri punya anak. Kemudian yang jadi ahli warisnya adalah suami dapat 1/4, yang 3/4 dibagi 2 karena anaknya sama-sama laki-laki. Baik. Sementara untuk anak tiri nggak dapat, sebab anak tiri bukan anak nasab. Ketika nafas sudah berada di kerongkongan
berarti dia belum sakaratul maut. Karena orang kalau sudah sakaratul maut, sudah berada di detik-detik kematian, nggak bisa diajak komunikasi. Kalau masih bisa diajak komunikasi, lalu dia masuk Islam, bisa. Nabi SAW menjenguk anak Yahudi, anak kecil Yahudi. Yang anak kecil ini pernah membantu Rasulullah SAW. Yang ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, asli, masuklah kamu ke dalam Islam. Anak ini melihat ke arah bapaknya, mengarahkan pandangan matanya ke arah bapaknya. Lihat terus bapaknya. Lalu bapaknya yang beragama Yahudi mengatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim ya. Orang Yahudi kalau memanggil Nabi Muhammad SAW itu Abul Qasim, pakai kunyah. Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Artinya dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus mati. Mendengar kalimat ini Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Perjuangan itu bisa kita untuk siapapun yang belum masuk Islam, di antara keluarga kita, kasih pengaruh yang baik. Kamu mau beragama apapun, rezekimu ya tetap segitu ya. Dan kalaupun kamu masuk Islam tidak mengurangi jatah rezeki. Kalau ukurannya materi dunia, sebab rata-rata non muslim kenapa tidak mau masuk Islam, khawatir kehilangan dunia. Nanti saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sehingga dia ketakutan. Buat dia yakin dulu, kamu masuk Islam, tidak masuk Islam, nasibmu ya kayak gini. Kira ya kira gitu. Suka ya insya Allah. Tapi nanti hasil akhirnya beda. Kalau kamu masuk Islam, surganya nyata. Sementara kalau kamu tidak masuk Islam, apa yang bisa kau harapkan? Semoga dengan itu dia bisa tertarik untuk masuk Islam. Allah. Ibu atau istri? Ibu. Satu nomor. Oh, cicil. Amalan apa? Kalau amalan yang dilakukan oleh ibu ini saya tidak tahu kan? Baik, tapi kalau pertanyaannya amalan apa yang bisa menyebabkan kita jadi orang yang dijaga oleh Allah ketika di alam kubur, sebenarnya penjagaan yang lebih penting bagi hamba adalah penjagaan ketika itu di dunia, yaitu penjagaan untuk selalu istiqomah. Makanya Nabi SAW memohon kepada Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengendalikan batin, tetapkanlah hatiku di atas agama. Dan penjagaan yang kedua adalah penjagaan dari fitnah kubur, tidak ditanya oleh malaikat. Kalau mau ditanya bisa jawab dengan benar. Itu penjagaan penting yang kedua. Penjagaan yang ketiga adalah dijaga dari azab kubur, sehingga kita tidak dihukum di alam kubur.
Penjagaan yang keempat adalah diselamatkan dari ngerinya neraka, yang itu terjadi ketika manusia dipaksa untuk menyeberangi sirat yang lebih lembut dibandingkan, lebih runcing dibandingkan pedang, dan lebih lembut dibandingkan rambut. Itu pun banyak sekali kait-kait yang akan menyambar siapapun yang melewatinya. Sementara penjagaan fisik, mayatnya utuh dan seterusnya, ya bisa jadi itu tanda dia orang baik, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Penjagaan yang tertinggi adalah penjagaan ketika kita bisa masuk surga, dan itu yang kita harapkan. Makanya doa kita bukan ya Allah jagalah jasadku, sebab Fir'aun itu jasadnya dijaga oleh Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari di mana aku selamatkan badanmu sehingga